Nagoya Batam bukan hanya menjadi tempat pendatang membeli buah tangan, tetapi juga menyimpan kisah di antara bangunan yang menjulang. Kisah itu berada di sederetan pertokoan kecil yang mengapit gang tidak begitu lebar. Kompleks Sakura Anpan mempunyai deretan toko yang banyak menjual berbagai keperluan manusia. Tetapi salah satu yang mencuri perhatian ialah toko buku bekas. Toko kecil ini tampak begitu sempit dengan segudang jendela dunia. Hal ini menjadi unik sebab menyediakan buku-buku bekas berguna dengan harga rendah, tetapi juga bertahan di tengah geliat literasi digital. Yunarton atau mesra disapa Mang Anton, lelaki paruh baya yang menjadi penggagas usaha ini. Disebabkan kecintaannya terhadap membaca, toko buku bekas yang kemudian disingkat Tobukas menjadi ide yang ia tekadi sejak 2007. Berawal dari meneruskan jasa pinjaman komik milik orang lain, Mang Anton yang juga seorang perantau memberanikan diri membuka celah literasi. Ia berjualan buku bekas dengan modal yang dipinjamkan pemilik toko. Buku-buku yang tersedia bervariasi, mulai dari buku pelajaran, kumpulan cerpen, novel, tips, majalah hingga sastra Indonesia dan juga terjemahan. Harga yang dijual juga bervariatif, tetapi semua akan disimpulkan melalui kesepakatan pembeli dan Mang Anton. Buka setiap hari bermula pukul 10 pagi hingga 8 malam. Tobukas menjadi tempat bagi komunitas pencinta sastra untuk dijadikan ruang diskusi. Ya, itu tahun 2019. Itu anak-anak yang ingin berkumpul, terus ya apa saja lah yang kira-kiranya tentang literasi, terutama diskusi tentang buku, diskusi tentang sastra, kepenulisan. Yang paling banyak itu diskusi sastra. Mereka para penggemar sastra kemudian membahas, ya kami berkumpul di sini. Jadi kami melingkar aja, saling dempet-dempetan. Sebenarnya juga diskusi itu juga untuk apa? Keakraban juga. Yang kita bicarakan pun sebenarnya juga bisa disebut serius, tapi juga nggak serius juga. Hanya sekedar apa? Untuk mempersatukan keakraban aja. Tapi kalau pada dasarnya mereka lebih senang
di lain sisi satu lihat jadi mereka termotivasi. Termotivasi artinya begitu tahu mereka ada buku bagus, dia kemudian cari, atau kalau ada dia kemudian beli gitu. Jadi ada rekomendasi buku dari orang-orang yang sudah baca ini atau saling meminjamkan gitu. Dia bawa buku ini, pinjamkan ke si Anu bawa ini ke pinjamkan gitu. Itulah ya bagusnya di situ. Jadi satu buku bisa dibaca oleh banyak orang tanpa sengaja. Ya harapan saya sederhana aja, semakin banyak orang Batam yang minat bacanya semakin tinggi, terutama yang dari buku-buku yang bagus, yang baik, karena buku itu juga seperti makanan sih, semakin bergizi ya semakin bagus, semakin ya begitu kan banyak itunya lah, banyak tingkatannya. Ada buku yang hanya menghibur, jadi ketika dibaca hanya membuat si pembacanya terhanyut, selesai membaca udah tidak ada lagi itu ya. Tapi ada juga buku yang ketika sudah dibaca menginspirasi, jadi ketika udah dibaca ini dia ya, jadi si pembacanya itu kan merasa terinspirasi, merasa tercerahkan, itu lebih bagus. Dan yang ketiga, membaca buku, terutama membaca sastra, buku novel sastra itu kan melembutkan perasaan, bahkan secara kepribadian dia meningkatkan kepribadian, bukan kepribadian pokoknya setelah banyak membaca itu dia berbeda Wawasan, bukan hanya wawasan tapi sikap hidup dia, cara berpikir, cara merespon sesuatu udah berbeda. Semakin banyak membaca semakin kelihatan bahwa dia itu jauh lebih baik, bukan hanya lebih pintar atau lebih tahu, tapi juga semakin rendah hati, semakin menyayangi, itu kan kelihatan dari sikapnya gitu. Nah itulah efek dari membaca buku. Beda lah dengan kalau di media sosial itu kan efeknya itu kan lebih banyak negatifnya, karena apalagi kalau logaritmanya dia mengikuti hal-hal yang kebencian gitu kan, itu masih beracun ya. Tapi kalau buku itu jauh lebih ini, karena lebih sehat, lebih bergizi. Ya itulah. Kalau poin yang lain, saya nggak tahu. Mudah-mudahan aja poin yang keempat itu, buku itu tidak semakin mahal atau semakin murah, jadi bisa dijangkau oleh banyak orang. Hendra dan Ilham di antara pelanggan di toko ini. Mereka adalah penulis yang selalunya menerbitkan tulisan kepada media-media ternama. Selain menjadi pelanggan, mereka juga terlibat dalam komunitas pencinta sastra yang kerap menjadikan Tobukas sebagai ruang diskusi. Sama orang kan dia tulis tuh format. Mereka menamai komunitas ini penggiat literasi atau kelas literasi. Buku yang berhubungan sama sastra, fiksi, novel, kumpulan cerpen, kadang juga non fiksi, buku sosial politik atau psikologi, filsafat, itu sih. Lalu diobrolkan di sini sekalian diskusi. Yang dibahas tuh beragam ya, dari mulai
buku terjemahan ini bentuknya bisa fiksi dan non fiksi. Kadang-kadang novel terjemahan, kadang-kadang non fiksi terjemahan gitu, karya pemikir siapa atau filsuf siapa di luar yang diterjemahkan ke bahasa Indonesia, atau bahkan penulis-penulis lokal dan novel-novel lokal seperti misal buku kumpulan cerpennya Maya Sandita yang diterbitkan oleh Bahasa Basi, Jakarta ya, antologi cerpen yang tahun lalu diterbitkan. Ya mostly berimbang sih antara yang terjemahan dan yang Indonesia. Karena di toko buku bekas ya itu ada bahan-bahan yang nggak bisa kita temukan di online. Referensi-referensi yang nggak ada di Google, nggak ada di ebook, nggak ada di Amazon Kindle, nggak ada. Dan kadang-kadang kita menemukan buku-buku judul-judul yang menarik sih, yang ketika kita mencari buku A tiba-tiba dapat buku B yang mana buku tersebut langka, buku tersebut banyak dicari orang, tapi kemudian ada di toko bekas, dan itu kayak dapat harta karun. Sensasi seperti itunya sih, pengalaman kita digging buku judul-judul gitu. Kemudian nemu sesuatu yang berharga, itu kan puas banget ya. Seperti itu sih, itu nggak ada di online tuh nggak ada. Literasi memang menjadi salah satu di antara program pemerintah dalam mencerdaskan bangsa. Untuk menumbuhkan budaya literasi, membaca ialah yang terpenting. Disebabkan hal ini akan memupuk keterampilan menulis, berbicara, menghitung serta memecahkan problema kehidupan dari skala kecil. Pemerintah selalunya mendorong tumbuhnya budaya literasi, terutama minat membaca dan menulis di kalangan masyarakat. Sederhananya ada kayak kepuasan tersendiri ketika kita ngemegang buku fisik itu daripada ngebaca di HP. Kalau di HP kan lebih banyak interupsinya, interupsi yang lain, kita masuk chat, masuk ini, pesan ini, kadang jadi bacanya nggak fokus ya. Kalau di buku sih lebih, kalau personalnya lebih nyaman aja gitu. Mungkin karena ada pengalaman yang berbeda ya ketika kita baca e-book atau baca artikel online gitu dengan baca buku yang fisik. Pertama mungkin menurut saya pribadi, buku fisik itu kita butuh niat untuk bacanya, butuh niat dan butuh meluangkan sekian jam atau sekian menit waktu di hari yang memang udah kita pakai untuk rutinitas sehari-hari gitu. Dan willingness untuk menyediakan waktu itu tuh terbayar ketika kita persepsi materi dari buku itu tuh benar-benar nangkep gitu. Karena proses penginderaan, proses kita mencerap apa yang ada pada hal-hal yang fisikal ini tuh berbeda daripada ketika kita baca buku atau menyerap hal-hal yang digital gitu, yang ada di HP, yang ada di online gitu. Karena ada pengalaman fisikal di situ, ada physical touch di situ. Ada hal-hal yang sifatnya tangible gitu, yang bisa dipegang, yang bisa kerasa gitu. Dia bukan sih mengagungkan hal-hal yang fisikal ya, tapi bagi saya pribadi itu tuh sesuatu yang berbeda. Saya lebih banyak nangkap atau mengingat hal-hal yang sifatnya fisikal dari buku-buku yang fisik tinimbang hal-hal yang kita dapatkan dari HP, dari online gitu. Kita bisa aja baca buku judul yang sama ya, yang satu berupa Kindle, yang satu berupa fisik gitu. Tapi saya percaya yang fisik ini akan lebih lama lengketnya di kepala ditimbang yang Kindle gitu. Mungkin salah satu faktornya karena tadi yang disebut Hendra ya, ada beberapa interupsi, distraksi kan.
tiba-tiba ada telepon masuk, ada notifikasi masuk, ya gitu-gitu yang mungkin mengganggu. Sedangkan kalau buku kita butuh niat gitu, untuk meluangkan waktu untuk memang membacanya gitu, atau bahkan mencatatnya. Kayaknya seperti itu sih pengalaman yang terjadi. Literasi digital memang menjadi gagasan utama dalam perkembangan zaman yang canggih. Tetapi, secuil harapan datang dari para pencinta buku fisik yang menjadikan literasi tidak hanya bersumber dari kecanggihan teknologi, tetapi juga daripada buku-buku lama namun berguna. Sudah sepatutnya informasi dan teknologi yang semakin berkembang diimbangi dengan minat baca yang berkembang pula. Saat ini, Tobukas menjadi satu-satunya toko buku bekas di Kota Madani. Tobukas bukan hanya sebagai pundi rezeki bagi Mang Anton, tetapi juga sumber literasi bagi para penggiat buku di Batam Madani.